Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Oke, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo dipimpin oleh salah satu teman-teman kalian. Kalau duduk siap juga berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Rabbillahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi sidani ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya akan saya absen dulu. Semoga semuanya pada masuk semua di absen. Agis, Alsafa, Arya, Amalia, Anastasia, Arenza, Aulia Ainun, Dava, Danda, Desika, Yakin, Erisya, Kusuma. Oke, ya, kemudian yang sakit bisa segera sembuh. Untuk kali ini ya, kalian nanti harus bersemangat belajar, harus bersemangat ke sekolah, karena dengan begitu semangat itu yang pertama bisa menyenangkan orang tua kalian juga, dan kalian harus menikmati sekolah ini, berminat untuk belajar lebih giat kedepannya nanti biar kalian menjadi sukses. Ya. Kali ini ya, Bu Ambar akan menyampaikan materi kelanjutan yang kemarin. Yang kemarin kan ada penjumlahan, pengurangan perkalian gitu ya. Selanjutnya yang hari ini akan Bu Ambar sampaikan tentang pembagian polinomial. Pembagian polinomial ini nanti ya terkait ada beberapa caranya. Nah, sebelum ke si pembagian polinomial, saya akan menyampaikan tujuan mempelajari pembagian polinomial. Tujuan yang pertama ya ini ya, setelah disajikan nanti kedua sajikan suatu permasalahan yang menarik, insya Allah menarik buat kalian yang terkait pembagian polinomial, dan nanti kalian itu nanti tujuannya satu, yang pertama atau satu, melakukan pembagian polinomial karena kalian dapat melakukan pembagian polinomial dengan cara bersusun dan menuliskan hasilnya ke dalam bentuk algoritma pembagian dengan tepat. Yang kedua, menganalisis pembagian polinomial menggunakan metode Horner dan menuliskan hasilnya ke dalam bentuk algoritma pembagian dengan tepat. Untuk menuju ke pembagian polinomial ada pertanyaan dari gambar. Silakan kalian nanti menjawab. Yang pertama, apakah kalian bisa menuliskan perkalian polinomial ke dalam bentuk Px sama dengan Ix dikali Hx ditambah Sx? Dari perkalian menuliskannya menjadi itu. Bisa loh? Bisa. Ya, seperti yang kemarin, bahasa yang lalu. Yang kedua, bagaimana cara menuliskan perkalian polinomial untuk Px sama dengan Ix kali Hx ditambah Sx itu dalam bentuk algoritma pembagian polinomial? Kalau dalam bentuk pembagian menjadi dibagi mulai loh. Ini dibagi dengan ini, hasilnya ini. Ix sama dengan Hx Sx. Ya, nanti kita pelajari lebih jauh lagi ya. Pembagian bilangan dengan cara bersusun atau perlengkapan seperti SD dulu, masih ingat? Oke, nanti kita buktikan
perhatikan bersama-sama, bersemangat untuk belajar. Yang selanjutnya, coba berikan contoh permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian polinomial. Nah, jual beli. Terus kalau orang tua yang biasanya udah meninggal, nanti apa? Bagian apa? Bagian warisan, apa lagi? Ibuku membeli apa-apa, anaknya berapa? Apa? Nah, membagi jajan itu juga boleh dong, kan? Apalagi, ayo, satu lagi. Membagi hasil laba boleh, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya setelah ini mudah-mudahan dengan pertanyaan matematik ini, dengan pertanyaan awal ini kalian lebih tertarik lagi dengan pembagian polinomial, ya, yaitu ini ya, permasalahan yang menarik terkait pembagian polinomial adalah ini nanti tentang suatu tanah lapang yang akan dijadikan pakir, yaitu suatu tanah lapang yang luasnya X-3 ditambah 4 ditambah 2X dikurangi 1 akan dijadikan tempat parkir mobil. Tiap satu mobil memerlukan lahan dalam kurung X plus 1. Nah, berapa mobilkah yang bisa parkir di tanah lapang tersebut? Ini nanti silakan kalian diskusikan bagaimana solusi dari permasalahan tempat parkir tersebut. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Sudah selesai sampai kelompok 8. Silahkan kalian langsung bergabung dengan teman-temannya. Langsung sekitar 10 sampai 15 menit ya. Ya, bisa kelompok secara serius, sungguh-sungguh, bersama ya, jujur, ya. Jawabnya juga selain bekerja sama gotong royong harus kreatif, ada ide baru boleh ya. Yuk. Nah, ini akan saya share juga sumber belajarnya. Bisa kalau kalian mengerjakan ada kesulitan boleh ya. Ya, semangat Pika. Nah, bagus kerjasamanya. Nah, sip. Ada yang semalam sudah membuka bahan ajarnya ya, link-link itu ya, sehingga lebih mudah kalian mempelajari, mengerjakan. Oke. Wah, cepet banget. Garapnya wis pinter berarti. Sip, sip. Ada yang sesuatu yang kalian membutuhkan, sekiranya masih bingung, silahkan bertanya. Saya cek dulu. Harus kompak, harus gotong royong, ya. Berusaha untuk kalian kreatif menjawabnya. Presentasi nanti Dapat kita lakukan melalui jawaban kalian langsung kirimkan ke WA Bu Ambar. Nanti akan saya share dan kalian mempresentasikan gitu. Dan kelompok yang lain nanti menanggapi ya, menanggapi, memberi solusi, memberi masukan juga boleh. Ya, sudah sampai nomor 3, sudah selesai. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Sip, sudah selesai. Yes. Kelompok yang lain, ayo segera diselesaikan. Oke, sekitar 1 menit lagi loh ya, kita bahas bareng. Ada yang mempresentasikan, terus kita nanti berdiskusi ya. siap, ready untuk kita diskusi? Siap, oke. Ini dari kelompoknya Najwa. Silakan Najwa atau yang mewakili presentasi ke depan. Ada yang boleh sendiri untuk kelompok enggak apa Asma?
Udah berani. X pangkat 3 dibagi dengan X sama dengan X kuadrat. X kuadrat dikali dengan X sama dengan X pangkat 3. X kuadrat dikali dengan 1 sama dengan X kuadrat dikali di sini. Lalu dikurangi. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 habis 4x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat hasilnya 3x kuadrat dikali dengan 1 sama dengan min 1. Jadi min x min 1 dikurangi min x min 1 hasilnya 0. Terus penulisannya kalau dibuat dalam bentuk standarnya itu nomor 2 jawabannya X pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 2x min 1 sama dengan 40x plus 1 per dikali dengan 40x kuadrat plus 3x min 1 per plus apakah ada yang mau kita diskusikan, yang menanyakan? Oke, Nadia, Mbak Nadia silakan. Terima kasih Bu Ambar, saya ingin bertanya. Nomor 2 itu kan bentuk pembagiannya ditulis dalam bentuk PX sama dengan QX kali HX plus S plus SE. Ya, apakah bisa jika dibalik menjadi PX sama dengan HX kali QX tambah SX? Oke, silakan Mbak Najwa. Jawabannya adalah boleh karena HX dan QX adalah perkalian sehingga boleh dibagi. Silakan tepuk tangan. Silakan ada yang mau menanyakan lagi. Oke, Mas Rizky. Bisa juga pembaginya. Nominal itu dibagi dengan pembaginya. Sisa pembagian dan pembagi tidak selalu akan menghasilkan hasil yang bulat, melainkan bisa berupa pecahan ataupun polinomial lain. Yes, betul. Terima kasih Mbak Nadia, Mas Rizky atas pertanyaannya dan terima kasih Mbak Najwa atas jawabannya. Silakan dulu, terima kasih. Selanjutnya adakah yang mau presentasi? Satu orang lagi, kira-kira ayo. Oh iya, saya tak ada di WA ya. Silakan dijelaskan. Teman-teman mempersiapkan pertanyaan atau masukan X pangkat 3 dibagi X plus 1 hasilnya X pangkat 2 dikali X pangkat X plus 1 hasilnya X pangkat 3 ditulis di bawahnya. Kemudian 4X pangkat 2 dibagi X plus 1 sama dengan 3X dikali X plus 1 sama dengan X pangkat 3. Kemudian dikurangi 4x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 sama dengan 3x pangkat 2. Kemudian 2x min 1-nya diturunkan. kemudian dikurangi. Jadi ada dikurangi loh ya, hati-hati loh ya. Kayak jangan lupa ada kurangannya loh ya. Dikurangi hasilnya menjadi terus kemudian dibagi dengan hasilnya 1. Caranya sama dengan tadi ya. Caranya sama ya. Ada yang beda? Yang beda? Sama. Sisanya berapa? Sama-sama kelompok yang lain. Sama 9 ya. Nah, ini sisanya sama dengan 9. Tapi penulisannya dari teman kalian, dari yang presentasi pertama, Najwa tadi penulisan PX sama dengan E kali HX tambah SX ini berbeda. Ini tidak ada. Di sini tidak tertulis plus SX.
pangkat 3 plus 2x pangkat 2 ini 8x plus 5 20 2x plus 1 dikali 30 2x pangkat 2 min 4 untuk 10 plus 9 per 2x plus 1. Oke, berarti ke 1. Ini SX-nya kan belum ada ya Mas SX ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, Fani, silakan Fran. Bertanya Reva, apa keuntungan menggunakan metode bersusun dalam pembagian polinomial? Keuntungan metode bersusun atau ini apa keuntungannya Reva? Keuntungan dari menggunakan metode ini, metodenya cukup sederhana dan mudah dipahami karena itu sudah dipelajari. Oke, begitu ya. Sudah puas Mbak Fani ya. Ya, terima kasih baik benar. Ini ada lagi yang bertanya? Dewa, silakan. Bagaimana cara menentukan suatu polinomial dengan dibagi secara berbagai? Boleh karena kalau jawab. Suatu polinomial dapat dibagi dengan berbagai, kita dapat menggunakan aturan sebagai berikut. 1. Pastikan pembaginya merupakan polinomial linear yang menggunakan bentuk x min a, di mana a adalah konstanta. 2. Koefisien tertinggi dari polinomial yang akan dibagi sama dengan koefisien membagi. 3. Koefisien konstanta dari polinomial yang akan dibagi sama dengan hasil kali antara koefisien pembagi dan konstanta a. Jawaban nanti bisa dijelaskan dengan lebih belajar lebih dalam lagi tentang pembandingannya ya. Caranya ada yang mau ditanyakan lagi? Sambut, katanya sambut. Terima kasih Mas Reva, terima kasih Mbak Fani. Selanjutnya tapi ada yang menanyakan tentang kalau tidak salah ingat saya tadi ada menanyakan tentang Iki menanyakan apakah bisa bagian dari polinomial baginya ini ya sepertinya Reva tadi ya sepertinya Reva pembagian polinomial tadi sisanya bisa dibagi ya. Apakah bisa sebagian dari polinomial dengan pembaginya? Jawabannya iya bisa. Ya ini tadi. Tetapi ini sebenarnya tidak tertuliskan, tidak ada penulisan dengan plus SX ya. Tapi kalau misalnya ditambah dengan SX ini pun bisa. 2x plus 1 dikali 2x kuadrat plus 4. Ini kan bisa ditulis sendiri ya. Nah ditambah ini kurungnya hilang yang di sini, yang kurung besar. 2x plus 1 dikali 9 plus 2x plus 1 kan 2x plus 1 ini dengan yang di sini itu kita sederhanakan. Akhirnya menjadi seperti jawabannya yang pertama tadi Mbak Najwa menjadi 2x plus 1 kali 2x kuadrat plus 4 itu jadi satu perkalian ditambahkan 9 itu ya bisa sebetulnya. Tepuk tangan buat semuanya. Bisa mempunyai kesimpulan. Adakah yang mempunyai kesimpulan dari kalian? Kira satu kesimpulan aja. Silakan. Ayo siapa? Ya, Deva. Silakan. Deva simpulkan. Kesimpulan adalah metode dalam pembagian polinomial yang menggunakan aturan perkalian dan pengurangan untuk mengurangi polinomial. Metode ini juga dikenal dengan sebutan metode Ruffini. Ya, bagus. Deva bisa mencari apa ya kesimpulan-kesimpulan dari literatur yang Deva baca ya, yang semalam sudah dibaca. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan dari kelompok yang lain atau teman yang lain? Oke, silakan. Ada? Ayo, kita sebutkan bareng-bareng ya dari kesimpulan yang kita pelajari. Selain dari yang menyampaikan bahwa
metode yang menggunakan aturan perkalian dan aturan pengurangan polinominya. Ada juga yang kedua adalah cara melakukan pembagian polinomial dengan metode Purabakit dengan menyusun koefisien dari polinomial yang akan dibagi ke dalam satu baris dan menuliskan membagi di sebelah kiri baris koefisien. Kemudian koefisien pertama dari polinomial hasil bagi ditulis di bawah baris koefisien dan hasil kali antara koefisien pertama hasil bagi dengan membagi ditulis di bawah baris membagi. Setelah itu operasi pengurangan dilakukan antara setiap koefisien dengan hasil kali pada langkah sebelumnya dan hasilnya ditulis di bawah baris koefisien. Langkah ini diulang untuk setiap koefisien kecuali untuk koefisien konstanta. Hasil dari operasi pengurangan pada langkah terakhir adalah sudah pembagian yang ditulis di sebelah kanan baris koefisien. Untuk kesimpulan ketiga, nah untuk menentukan apakah suatu polinomial dapat dibagi dengan cara Purabakit, kita dapat menggunakan aturan dasar dari metode Purabakit, yaitu memastikan membagi merupakan polinomial linear x min 1 atau istilahnya bisa juga pembagiannya adalah pangkatnya harus lebih kecil yang dibagi. Keuntungan kesimpulan yang keempat adalah keuntungan menggunakan metode Purabakit. Keuntungannya tadi sudah disampaikan oleh Reva, sederhana dan mudah dipahami ya. Yang kelima keuntungannya adalah ada juga ya, selain metode Purabakit itu sebenarnya ada juga beberapa metode yang lain yang nantinya kalian akan mempelajari metode yang lain yaitu metode benar. Nah, selanjutnya di sini kalian sebelum gambar tutup kalian mengerjakan LKPD-nya atau tugasnya nanti lewat Google Formulir yang ini linknya, nanti akan kalian kirim lewat WA itu ya, saya kirimkan lewat WA dan mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Pengumpulannya kapan ya kira-kira kesepakatan? Besok, nanti malam, nanti sore? Besok kira-kira besok paling jam berapa? Pokoknya jam berapa? Siang, bayang pagi. Jam 9 ya, karena besok jam 9 ya. Siap, jangan sampai lupa. Nanti teman-teman saling mengingatkan di grup WA ya. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.